Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Wiranegara dari kelas Sistem Informasi 24B dengan NPM 243111063 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi ini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik paling mendesak dan penting, yaitu manajemen proses dan penjadwalan CPU, atau dikenal juga dengan istilah CPU scheduling. Topik ini sangat penting karena sistem operasi bertanggung jawab untuk memastikan setiap proses berjalan dengan adil dan efisien dalam komputer. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apa itu proses? Sebelum masuk ke penjadwalan CPU, kita perlu tahu dulu apa itu proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ketika kamu membuka aplikasi seperti browser, pemutar musik, atau game, semuanya adalah proses yang sedang berjalan di sistem operasi. Setiap proses memiliki sumber daya sendiri seperti memori, CPU time, dan file yang digunakan. Tugas sistem operasi adalah mengatur dan mengontrol semua proses tersebut agar tidak saling mengganggu dan tetap berjalan dengan lancar. Slide kedua ada manajemen proses. Manajemen proses mencakup bagaimana sistem operasi membuat, menjalankan, menghentikan, dan mengatur status proses. Proses biasanya melewati beberapa stage, yaitu ada 5 stage nih, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. New itu adalah proses baru dibuat, ready siap untuk dijalankan, running sedang dijalankan oleh CPU, waiting menunggu input atau sumber daya, dan terminate proses selesai. Sistem operasi menyimpan semua informasi proses ini dalam proses control block atau VCB yang berisi data penting seperti ID proses, status, dan prioritasnya. Nah, kita langsung ke bagian ketiga, yaitu penjadwalan CPU. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu penjadwalan CPU. Karena CPU hanya bisa menjalankan satu proses pada satu waktu, sistem operasi harus memilih proses mana yang akan dijalankan berikutnya. Proses pemilihan inilah yang disebut CPU scheduling. Ada beberapa algoritma penjadwalan CPU, antara lain ada first come, first served, VCVS. Proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Yang kedua ada shortest job next, SJN. Proses dengan waktu eksekusi paling singkat dijalankan lebih dulu. Dan yang ketiga ada round robin, RR. Setiap proses diberi jatah waktu atau tim kuantum secara bergiliran. Yang keempat ada priority scheduling. Proses dengan prioritas tertinggi dijalankan lebih dulu. Setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya, round robin dianggap paling adil untuk sistem multitasking, sedangkan SJN lebih efisien untuk sistem batch. Nah, ada juga tujuan penjadwalan ini. Tujuan utama dari penjadwalan CPU adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU, mengurangi waktu tunggu proses atau waiting time, mempercepat waktu tanggapan atau response time, dan meningkatkan throughput, yaitu jumlah proses yang selesai dalam waktu tertentu. Dengan penjadwalan yang baik, sistem bisa terasa cepat, responsif, dan stabil. Jadi kesimpulannya, proses adalah program yang sedang berjalan, dan manajemen proses mengatur status dan berjalannya proses. Dan CPU scheduling menentukan proses mana yang dijalankan CPU berdasarkan algoritma tertentu. Penjadwalan CPU adalah inti dari bagaimana sistem operasi bekerja secara efisien untuk melayani banyak proses sekaligus. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share video ini, dan sampai jumpa di pembahasan sistem operasi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.